Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiah Prayogi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Yang pertama di sini ada bagaimana peranan media terhadap kekerasan fisik yang terjadi. Peran media sangat penting di masa-masa sekarang, yang terutama bagi para masyarakat yang menggunakan platform media tersebut. Di sisi lain banyaknya dampak negatif dari media yang menimbulkan ketidaksukaan bagi para masyarakat, seperti kekerasan fisik, playing victim, cyberbullying, dan sebagainya. Kekerasan fisik di sini mempunyai titik utama bagi para media untuk menerbitkan sebuah berita, sehingga timbul adanya ketidakbenaran di media yang membuat para korban semakin terpuruk. Terlebih lagi dengan penulisan berita yang cukup berbeda dengan apa yang dialami korban. Maka dari itu peran media di sini sangat penting dalam memberikan suatu informasi. Pertanyaan yang kedua di sini ada bagaimana peranan media massa kepada masyarakat. Di era perkembangan teknologi saat ini sangat pesat bagi masyarakat, terutama peranan media massa yang semakin terus-menerus berkembang. Dan media massa di sini memiliki peranan untuk memberikan informasi, suatu pesan, serta komunikasi melalui teknologi yang cukup tinggi. Namun tidak hanya itu saja, peranan media massa sudah menjadi peran utama untuk masyarakat kita saat ini. Terlebih guna untuk membantu kita dalam memahami informasi yang cukup sulit untuk kita jangkau. Pada masa sekarang, banyak sekali masyarakat yang terjerumus kepada hal negatif yang terdapat pada media massa. Namun hal positif juga membuat kita semakin berkembang ke depannya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini saya akan membahas soal diskriminasi gender pada wanita. Berdasarkan Convention on the Elimination of a Form of Discrimination Against Women, mengartikan bahwa setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, ataupun lainnya oleh wanita yang terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya ada pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, perbudakan seksual, dan sebagainya. Meski siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual, namun di sini perempuan paling banyak menjadi korban. Anggapan bahwa perempuan inferior karena jenis kelamin dan gender mereka, yang menyebabkan perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual. Maka dari itu banyak sekali perempuan-perempuan yang sekarang mendapat kekerasan seksual karena adanya ketidakadilan gender pada perempuan. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di era teknologi canggih seperti ini, apakah masih ada masyarakat terisolir? Menurut saya, ya, masih ada. Mengapa? Karena kita memiliki daerah yang berbeda-beda tentunya. Tidak hanya satu, namun ada banyak daerah. Dan dari sini kita tahu bahwa peluang masyarakat yang mengalami terisolir itu sangat tinggi. Dikarenakan banyak dari mereka yang tinggal di daerah yang cukup pedalaman, daerah dataran tinggi, daerah yang memiliki minim sekali internet atau jaringan, yang akibatnya membuat minim sekali teknologi canggih yang digunakan di sana. Terlebih banyaknya masyarakat tradisional yang lebih mementingkan adat mereka dibanding kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Karena itu sudah menjadi budaya mereka masing-masing dari zaman nenek moyang. Pertanyaan terakhir di sini ada apa yang dimaksud dengan budaya massa dan budaya populer? Budaya populer adalah budaya yang memiliki totalitas ide, perspektif, perilaku, meme, citra, dan fenomena lainnya yang dipilih oleh konsensus informal di dalam arus utama dari sebuah budaya, khususnya oleh budaya barat yang di awal hingga pertengahan abad ke-20 dan arus utama global yang muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Budaya populer juga seringkali didekatkan dengan istilah mass culture atau budaya massa yang diproduksi secara massal dan dikonsumsi secara massal yang disalurkan melalui media massa. Dengan itu, budaya massa lahir karena adanya teknologi yang digitalisasi seperti era sekarang. Ya, mungkin cukup penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih, bye-bye.